Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Kak Vina, gak berasa ya kita udah memasuki tahun yang baru nih. Kita udah memasuki tahun 2021. Nah, di tahun yang baru ini tentunya adik-adik juga punya semangat yang baru. Dan kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan semangat yang lebih besar lagi. Oke, yuk kita menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dalam keadaan apa, Kak? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, karena di tahun yang baru ini pasti Tuhan Yesus itu baik ya buat kita semua ya Kak Vina. Ya pasti. Jadi kita mau nyanyiin lagu apa nih setelah ini? Kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan bareng-bareng ya. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kakak ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pagi yang indah ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapan yang baru yang daripada Allah boleh mengurapi hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini kakak berikan judul Allah membangkitkan hakim-hakim. Siapa hakim-hakim? Hakim-hakim adalah pemimpin
untuk bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat cerita kebenaran firman Tuhan ketika Yosua menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Karena Yosua setia dan taat kepada Tuhan, Yosua beribadah kepada Tuhan, maka bangsa Israel pun beribadah kepada Tuhan. Mereka setia dan taat beribadah kepada Tuhan ketika Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan berfirman dan berjanji kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menepati janjinya atas bangsa Israel. Tuhan juga selalu senantiasa mengingatkan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang benar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ketika bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, mereka selalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban berupa seekor anak domba jantan yang tidak bercacat. Korban itu diberikan untuk pengampunan dosa. Bangsa Israel meminta supaya Tuhan senantiasa menyelamatkan bangsa Israel, adik-adik. Tetapi kalau kita membaca Alkitab di dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa korban domba sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan korban itu. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mati disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam Perjanjian Lama, gambarannya dengan korban seekor anak domba jantan. Tetapi dalam Perjanjian Baru, korban itu sempurna. Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita dari dosa dan murka Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika zaman Yosua, bangsa Israel senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Setiap kali mereka berperang, mereka selalu menang. Karena Kanaan, tanah perjanjian, tanahnya begitu luas, ada begitu banyak bangsa di Kanaan yang mereka harus kalahkan. Setiap kali berperang, Yosua selalu menang. Yosua dari suku Yehuda dan suku-suku yang lain, ketika berperang mereka pasti menang. Karena mereka beribadah dan taat kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua dan bangsa Israel, setiap kalian berperang, kalian harus menghalau semua orang yang ada di Kanaan. Atau harus membunuhnya. Kenapa? Karena orang-orang Kanaan begitu jahat. Mereka bisa mengorbankan, membunuh anak mereka untuk dipersembahkan kepada Baal, kepada Asiterot atau dewa mereka. Jadi orang-orang Kanaan begitu sangat jahat. Oleh sebab itu, Yosua dan bangsa Israel harus menghalau, harus membunuh mereka beserta dengan dewa-dewa mereka ketika mereka menang berperang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat ternyata pada saat Yosua mati, ada satu generasi yang baru, generasi setelah Yosua. Generasi ini tidak takut akan Tuhan. Ketika mereka maju berperang, kemudian menang dalam berperang, mereka tidak membunuh, mereka tidak menghalau orang-orang di Kanaan. Mereka tidak menghancurkan berhala-berhala mereka. Mereka membiarkan orang-orang Kanaan tetap hidup, padahal mereka sangat jahat. Dan mereka membiarkan
berhala-berhala di Kanaan tetap ada. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena generasi yang baru ini tidak taat kepada Tuhan, oleh sebab itu Tuhan menghukum mereka. Tuhan mendidik mereka. Orang-orang yang ada di Kanaan itu berbalik menyerang orang-orang Israel, merampok mereka. Bahkan orang-orang Israel menyembah berhala-berhala mereka. Setiap kali orang Israel berperang, tangan Tuhan melawan orang Israel karena mereka tidak taat. Dan membuat orang-orang Israel begitu sangat sakit karena kalah perang. Mereka begitu sangat menderita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi sekalipun mereka berdosa, mereka menderita karena dosa mereka, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel bertobat dari dosa mereka. Mereka menyembah kepada Baal dan Asitoret. Mereka harus bertobat kepada Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel menderita karena dirampok oleh musuh. Dan Tuhan tidak menolongnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian orang-orang Israel berseru kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kami menderita karena dosa-dosa kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, kemudian Tuhan menolong bangsa Israel. Tetapi sebelumnya, mari kita akan baca di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebetulnya orang-orang Israel mendapatkan pendidikan atau didikan dari Tuhan. Tuhan membiarkan mereka menderita, ditindas oleh orang-orang Kanaan karena dosa mereka. Mereka menyembah berhala di Kanaan. Oleh sebab itu adik-adik, pada hari ini karena kasih karunia Tuhan, Tuhan juga mau menyelamatkan orang-orang Israel dari penyembahan berhala. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Tuhan memilih hakim-hakim, membangkitkan beberapa pemimpin untuk memimpin bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Pertama, Tuhan membangkitkan seorang pemimpin bernama Otniel. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Pada saat itu, bangsa Israel sedang dalam penderitaan karena dijajah atau dijarah oleh Raja Aram. Selama 8 tahun, bangsa Israel menderita karena dijajah oleh Aram. Tetapi ketika Otniel memimpin bangsa Israel, kemudian mereka berbalik kepada Tuhan. Otniel dan bangsa Israel berhasil mengalahkan Raja Aram. Dan selama 40 tahun bangsa Israel hidup dengan damai. Tidak ada masalah adik-adik. Tetapi setelah 40 tahun bangsa Israel mereka mulai berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan kembali membangkitkan seorang hakim, seorang pemimpin bagi bangsa Israel, namanya Ehud.
Ehud ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang membawa bangsa Israel menang mengalahkan Raja Moab. Pada saat itu, bangsa Israel dijajah oleh Moab selama 18 tahun. Tetapi Ehud berhasil mengalahkan Raja Moab. Dan akhirnya di bawah pemerintahan atau kepemimpinan Ehud, bangsa Israel hidup tentram selama 80 tahun. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu lagi, Tuhan juga membangkitkan seorang hakim, seorang pemimpin Israel yang bernama Samgar. Dia adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan tongkat penghalau lembu saja, dia berhasil membunuh 600 orang Filistin. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada masa hakim-hakim, bangsa Israel memiliki pemimpin yang menolong mereka, yang mengajar mereka, yang memimpin mereka untuk mereka tetap beribadah kepada Tuhan yang benar. Sehingga pada zaman itu ketika ada hakim-hakim, mereka selalu takut akan Tuhan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar tentang satu hal yang sangat penting. Tuhan Yesus, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tetapi ingat, Tuhan juga mendidik mereka supaya mereka tidak terus berbuat dosa. Mereka tidak boleh menyembah berhala. Mereka harus menyembah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak boleh menyembah Baal atau dewa-dewa yang lainnya. Dan kemudian Tuhan mendidik mereka, menghajar mereka supaya mereka bertobat. Kita bisa melihat adik-adik, ketika ketaatan kita membuahkan hasil yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak taat, maka yang akan kita terima adalah didikan, penderitaan. Seperti bangsa Israel, dijajah, dirampok oleh bangsa-bangsa di Kanaan karena mereka tidak taat. Tetapi ketika bangsa Israel taat, mereka berhasil memenangkan setiap perang. Dan setiap daerah yang sudah menjadi milik mereka dapat mereka kuasai. Pada hari ini biarlah kita belajar tentang ketaatan seorang Yosua. Kita harus taat seperti Yosua taat kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, Yosua dengan tegas berkata, dari depan, sekarang engkau boleh pilih kepada siapa engkau akan berbakti. Tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan pada hari ini, ayo sama-sama, siapa yang sudah mulai malas-malasan ibadah kepada Tuhan Yesus setiap hari Minggu, gak semangat ibadah, mulai kembali semangat beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menolong kita, Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pada hari ini ingat pesan firman Tuhan, kita harus setia dan taat beribadah kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan kakak akhiri, tetapi sebelumnya kakak akan bacakan satu ayat hafalan untuk minggu ini. Terambil di dalam Yosua 24. Yosua 24 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Jadi firman Tuhan untuk ayat hafalan dihafalkan, nanti dikumpulkan berupa video dan akan diedit dengan Kak Billy. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan
Kami boleh melihat ketika bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, ketika mereka berperang, mereka kalah. Tetapi ketika mereka taat beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah kepada Allah lain, ketika mereka berperang, mereka menang. Kami percaya Tuhan, ketaatan selalu menghasilkan buah yang baik, tetapi ketidaktaatan akan menyengsarakan, akan membinasakan kami. Biarlah ajari kami dari ketaatan Yosua, seumur hidupnya dia memilih untuk beribadah kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Biarlah seumur hidup kami juga, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan kami tidak akan pernah menggantikan Yesus dengan apapun juga di dunia ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, biarlah Engkau pimpin kami dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga rindu menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari rumah kalian boleh angkat kedua tangan kalian. Kita akan menerima berkat Tuhan bersama-sama. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang dari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.